Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Nurul Nisa dengan NIM 0016. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Chromebook berdasarkan analisis dari perspektif materi-materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Yang pertama itu ada analisis singkat tentang analisis kasus berdasarkan pencucian uang dan aliran keuangan lintas negara. Kasus Chromebook Gate dilihat dari adanya bahwa harga Chromebook yang dibeli lebih mahal dari seharusnya atau adanya manipulasi sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Keuntungan yang didapat dari praktik yang tidak sah dapat menjadi sumber dana untuk kegiatan pencucian uang. Uang dari hasil pencucian atau korupsi dapat dimasukin ke sistem keuangan dan dipindahkan ke berbagai rekening yang terlihat asing agar perusahaan tidak akan curiga dari mana asal-usul uang tersebut. Setelah itu, uang tersebut digunakan kembali sebagai aset atau investasi yang terlihat sah. Dari kasus Chromebook Gate tersebut, aliran uang atas pencucian uang bisa berpindah antar negara melalui mitra atau perusahaan offshore serta perusahaan kosong untuk memasukkan asal uang yang sebenarnya dan identitasnya. Semakin banyak hal yang menyimpang dari transaksi dan dari negara yang terlibat, maka semakin sulit pelacakan bagi pihak yang akan melakukan pelacakan untuk menegakkan hukum. Oleh sebab itu, kasus kelompok itu tidak bisa dianggap hal sepele atau dianggap sebagai kasus korupsi pengadaan barang saja, tetapi kasusnya juga mungkin terkait dengan pencucian uang dan banyaknya aliran uang yang menyimpang dari aliran dana yang tidak sesuai dengan ketentuan negara. Selanjutnya itu analisis berdasarkan layanan litigasi akuntan forensik. Akuntan forensik itu melakukan investigasi terhadap transaksi keuangan, mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan, menghitung besarnya kerugian negara akibat dugaan korupsi, menyusun laporan ahli sebagai alat pembuktian, memberikan kesaksian di pengadilan secara independen dan objektif. Kasus Chromebook adalah dugaan layanan program litigasi dan pembelian Chromebook untuk digitalisasi pendidikan. Kasus tersebut itu bisa dilihat dari beberapa penyimpangan sepertinya adanya kenaikan harga yang secara tidak wajar dan juga adanya ketidaksesuaian spesifikasi perangkat yang dibeli negara dan adanya pelanggaran yang mengindikasi pelanggaran dalam proses pengadaan. Ketidaksesuaian harga bisa dilihat dari harga Chromebook yang dibeli pemerintah mencapai 10 juta per unit, sedangkan harga di pasarnya itu hanya 4 sampai 5 juta per unitnya, sehingga muncul kecurigaan bahwa adanya kerugian yang dialami negara. Berdasarkan konsep layanan litigasi yang diberikan oleh akuntan forensik membantu dalam melakukan investigasi keuangan dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, menghitung jumlah kerugian yang dialami negara, membuat laporan serta memberikan kesaksian di pengadilan. Akuntansi forensik juga berperan sebagai saksi ahli dalam memberikan pendapat dari ketidaksesuaian serta adanya kerugian besar yang dialami negara. Kesaksian ahli forensik dapat membantu hakim dalam menentukan keputusan terkait kasus tersebut. Selanjutnya itu ada analisis berdasarkan proper evidence. Kasus Chromebook merupakan kasus ketidaksesuaian harga pasar dan harga yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Kasus ini menyimpang adanya ketidaksesuaian spesifikasi ada produk dan adanya pelanggaran prosedur pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan. Bukti yang bisa dipakai antara lain kontrak pembelian, bukti transfer, email, dan dokumen elektronik. Bukti harus relevan, autentik, dan dapat dipercaya. Dokumennya harus ahli, lebih diutamakan untuk alat buktinya. Juga sign of trust tadi diterapkan untuk menjaga keamanan dan keaslian bukti. Proper evidence mendukung proses pembuktian di pengadilan. Bukti-bukti tersebut dapat bisa dilihat dari adanya perbedaan harga yang tidak masuk akal dan adanya tanda mencurigakan yang menyimpang dari kasus tersebut. Untuk memiliki daya hukum, bukti harus relevan, berasal dari sumber yang dapat dipercaya serta didukung oleh dokumen asli. Prinsip persyaratan autentikasi dan
Aturan bukti terbaik juga memerlukan penggunaan dokumen atau data asli yang bisa dibuktikan keasliannya. Selanjutnya itu ada analisis berdasarkan commercial damage. Dalam commercial damage ini adanya terjadinya dugaan penggelembungan harga atau markup Chromebook. Harga pembeliannya itu lebih tinggi dibanding harga pasar. Juga menimbulkan kerugian finansial bagi negara dan juga menghambat program digitalisasi pendidikan dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Berdasarkan fakta hukum, data keuangan, dan bukti kecurangan yang terungkap dalam kasus Chromebook Gate, situasi ini dapat dipandang sebagai konsep commercial damage atau kerusakan komersial, berpusat pada total dampak finansial yang dialami bisnis akibat suatu kerusakan, bukan sekedar perbaikan fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian langsung terlihat dari adanya dugaan penggelembungan harga markup dari pengadaan Chromebook, di mana harga pembelian mencapai 10 juta per unit, sementara harga pasalnya berkisar 4 sampai 5 juta per unit. Hal ini mengindikasikan bahwa negara mungkin telah membayar jauh di atas nilai wajar aset tersebut. Selanjutnya itu ada analisis berdasarkan digital forensik. Yang pertama itu digital forensik itu berfungsi mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik, juga bukti berupa metadata, email, log sistem, dan riwayat perubahan dokumen. Penerapan imaging, hashing, dan pelestarian metadata menjaga integritas bukti, membantu mengidentifikasi pelaku, serta merekonstruksi kronologi kejadian. Berdasarkan konsep digital forensik, kasus Chromebook Gate dapat dianalisis melalui invoice yang berfokus pada pengumpulan, pelestarian, dan analisis bukti agar sah secara hukum. Peran utama akuntan forensik adalah mengungkap kejahatan siber, mengidentifikasi pelaku, dan merekonstruksi kronologi kejadian sampai terungkap. Bukti digital seperti log aktivitas, sistem metadata dokumen, riwayat perubahan file, email, rekaman, komunikasi elektronik, hingga jejak transaksi pada sistem enforcement dapat digunakan untuk membuktikan hubungan antara pelaku dan tindak kecurangan. Yang terakhir, analisis berdasarkan cybercrime management atau legal kasus. Bukti elektroniknya itu memiliki peran penting dalam proses hukum. Manipulasi dokumen digital dapat dikategorikan sebagai cybercrime. Bukti harus diperoleh sesuai prosedur hukum agar sah di pengadilan. Investigasi membutuhkan kerjasama auditor forensik, ahli digital forensik, dan aparat penegak hukum. Berdasarkan perspektif cybercrime, kasus Chromebook ini menunjukkan pentingnya aspek hukum dalam pengelolaan dan investigasi dugaan penyimpangan yang melibatkan sistem digital, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun Chromebook Gate pada dasarnya merupakan dugaan tindakan pidana korupsi, penggunaan sistem elektronik seperti enforcement, dokumen digital, surat elektronik, basis data, dan jaringan komputer menjadikan bukti elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian. Dari sisi legal juga, apabila ditemukan adanya akses tanpa izin, manipulasi dokumen elektronik, perubahan data pengadaan, pencurian informasi, atau penyalahgunaan sistem informasi oleh pihak tertentu, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai cybercrime karena melibatkan komputer dan jaringan sebagai alat maupun sasaran kejahatan. Oleh karena itu, seluruh bukti digital harus diperoleh, diamankan, dan dianalisis sesuai prosedur hukum agar memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan.